Halo manusia-manusia berbudi jagat, ketemu lagi sama Padido Santoso dari Jagat Play. Hari ini kita akan ngobrolin sebuah perusahaan video game dari Cina yang tiap kali keluar di berita, at least di Jagat Play selalu memuat kontroversi tersendiri. Kita akan ngobrolin soal Tencent. Oke, kita akan ngobrolin soal Tencent, salah satu perusahaan video game bisa dibilang paling gede di dunia sekarang, yang berasal dari Cina. Kalau misalnya lu nggak terlalu familiar, mereka memang lagi aktif banget ekspansi di luar Cina. Jadi beli atau ngasih investasi ke developer barat ataupun Jepang yang namanya lagi ngetop banget gitu. Nah, ada sesuatu yang aneh ketika kita ngobrolin soal Tencent, at least dari gamer-gamer Indonesia lah. Kalau misalnya ada nama Tencent di berita, kalau misalnya buka di Facebook, lo akan lihat komentar kayak begini, begini, dan begini. Jadi ada semacam ketakutan yang tidak rasional setiap kali Tencent umumnya mereka investasi atau akuisisi studio. Salah satu ketakutan terbesar adalah gacha. Jadi selalu ada narasi yang keluar kalau tiap kali Tencent membeli atau mau akuisisi atau ngasih investasi ke developer gede yang lu namanya tahu, mungkin ke Ubisoft yang baru kemarin dapat 11% sekarang kepemilikannya. Terus ada juga nama besar misalnya kayak Epic atau Riot Games. Itu kesannya seolah Tencent datang untuk membuat semua game yang mereka sentuh itu jadi gacha. Nah, yang jadi fokus video kali ini adalah apa benar? Jadi kita akan lakukan cek fakta. Apakah memang benar kalau Tencent itu dalam tanda kutip adalah orang jahat di industri game setiap kali mereka akuisisi sesuatu? Ataukah jangan-jangan kita yang takut dan sebenarnya nggak ada alasan buat takut gitu? Ya, kita akan bahas lebih dalam soal itu. Sebelum kita mulai, kita kenal gambaran Tencent sebagai perusahaan dunia itu kelasnya dari mana. Kalau misalnya bisa lihat data yang kita ambil dari Forbes sekarang, dibandingin sama 3 perusahaan konsol terbesar di industri game, Nintendo, Sony, dan Microsoft, lu bisa lihat Tencent ada di posisi kedua. Paling gede masih Microsoft, mereka jualan selain Xbox, mereka juga jualan sistem operasi kayak Windows dan server. Terus di posisi 50-an ada si Sony, dan di posisi 400-an itu ada Nintendo. Jadi lu bisa kira-kira scaling Tencent itu sebenarnya kekuatan modalnya itu ada di mana. Kenapa mereka bisa beli studio dalam tanda kutip seenak jidat gitu. Karena memang mereka basically tajir. Nah, kalau misalnya lu lihat dari daftar sekarang yang akan gue kasih lihat ke lu, Tencent itu dia punya 2 gaya. Pertama, dia bisa beli perusahaan 100%, jadi pemilik atas nama studio itu. Yang kedua, bisa investasi sebagian besar, jadi cuma beli saham doang. Yang ketiga, mereka ada investasi yang tidak diketahui. Jadi mereka sering umumin, hey kita kasih uang ke studio ini, tapi kita nggak ada ngomongin seberapa gede duitnya gitu. Jadi ada 3 jenis investasi yang mereka lakuin. Nah, kita akan cek apakah investasi ini semua berakhir menjadi bencana untuk industri game, atau justru malah positif gitu. Mari kita lihat. Untuk kasus 100% yang paling besar itu adalah Riot Games. Kita bisa lihat dari kasus Riot Games, mereka adalah developer untuk League of Legends. Pembelian 100% Riot Games dari si Tencent itu bikin League of Legends sekarang masih merajai dunia e-sport dunia, kelas global. Mereka masih punya turnamen ditonton sama jutaan orang. Yang menarik adalah mereka sekarang expand. Jadi lu bisa lihat game mobile mereka, ada Wild Rift, ada Runeterra yang sukses besar. Terus mereka dikasih kebebasan buat bikin Arcane, film seri Netflix yang keren habis dan disukain sama orang dan menang Emmy Awards kemarin. Terus mereka dikasih kebebasan juga buat bikin ekspansi lore-nya League of Legends meluas gitu. Ada proyek game RPG, turn-based, ada juga game fighting. Lu bayangin. Jadi, walaupun mereka 100% milik Tencent, tidak ada pembatasan di mana mereka hanya boleh ngerjain game mobile. Mereka bikin film seri Netflix yang sukses habis. Mereka bikin game fighting. Mereka bikin RPG turn-based. Itu salah satu bukti kalau misalnya Tencent ke Riot Games tuh nggak terlalu kontrol. Seolah-olah tuh mereka hanya mau game mobile gacha doang. Dan gacha di Riot Games, at least untuk game-game mereka, itu tidak berat. Nggak ada satupun yang terasa predatory ataupun mengacaukan semua elemen gameplaynya sendiri gitu. Itu yang menarik gitu. Jadi dari kasus Riot Games, dari kasus Turtle Rock Studio misalnya untuk Back 4 Blood, tidak ada bukti bahwa semua game yang dibeli sama Tencent Studio Developer, semua gamenya akan berubah jadi gacha. Enggak. Mereka datang sebagai silent investor. Lu kerjain apa yang lu mau. Lu bikin apa yang lu mau, lu expand. Lu bisa lihat ketakutannya mulai tidak rasional. Oke? Yang kedua, investasi yang sebagian besar itu adalah Epic Games. Itu bisa 40% ada di Epic Games, kepemilikannya pindah ke Tencent. Apakah ada ketakutan kalau Tencent membuat
Epic Games menjadi gacha? Enggak, Fortnite itu gachanya tidak parah kalau dari sisi game. Yang kedua, Unreal Engine itu tidak gacha. Lu tidak membeli aset engine dengan sistem gacha misalnya, enggak separah itu. Terus juga tidak ada ekspansi terlalu aneh di pasar mobile juga untuk Tencent. Yang menarik adalah ketika investasi Tencent masuk ke Epic Games, dia membantu Epic merubah sistem pembayarannya Unreal Engine. Jadi dulu kalau misalnya mau pakai Unreal Engine, mau lu pakai atau enggak lu mesti bayar bulanan. Sekarang Unreal Engine itu free, lu bisa pakai, lu bisa bikin game. Ketika penjualan game lu udah sampai threshold tertentu, batas tertentu yang mereka mau, lu baru bayar Epic. Nah, percaya atau enggak, sistem yang lebih menguntungkan untuk banyak developer itu datang ketika investasinya Tencent itu datang. Ketika mereka beli 40% sahamnya Epic punya duit, mereka bisa ganti sistem ini dan sukses sampai ke Unreal Engine 5. Jadi, ketika Tencent investasi, apakah tiba-tiba Unreal hanya untuk mobile? Apakah Unreal tiba-tiba asetnya gacha? Apakah Fortnite gacha parah? Enggak. Jadi sudah mulai tidak relevan narasi di mana kalau Tencent beli developer, mimpi buruk. Nah, untuk investasi yang tidak diketahui, ada beberapa contoh, tapi yang paling penting adalah Platinum Games. Kalau misalnya lu nggak tahu Platinum Games, mereka itu isinya orang-orang Capcom, Hideki Kamiya zaman dulu, bikin Devil May Cry, terus mereka keluar bikin game kayak Astral Chain, Bayonetta, atau juga proyek gagal kayak Babylon's Fall segala macam. Jadi Tencent sempat ngasih investasi ke mereka tanpa nilai, jadi nggak diketahui. Dan so far, apakah Platinum Games berubah jadi developer game mobile? Tidak. Apakah Bayonetta sekarang di bawah Nintendo tiba-tiba berubah menjadi game gacha? Enggak. Apakah gamenya mereka kayak zaman dulu misalnya, apakah tiba-tiba semua pindah ke mobile? Apakah Bayonetta 4 ntar akan mobile dong? Itu memang IP-nya Nintendo. Tapi maksudnya mereka tidak tiba-tiba berubah menjadi developer game mobile di saat ketika Tencent ngasih investasi ke mereka. Platinum masih dikenal sebagai game developer game action, masih solid untuk pasar konsol dan PC, termasuk untuk Bayonetta 3 nantinya. Oke, jadi yang kita sebut adalah bukti-bukti kalau misalnya Tencent itu sebenarnya nggak usah ditakutin ketika namanya keluar sebagai perusahaan yang beli atau akuisisi developer barat ataupun Jepang. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih dealnya Tencent di belakang layar dan kenapa mereka agresif gitu. Jadi kita akan bicara dulu kenapa mereka agresif. Jadi ada alasan kenapa si Tencent menjadi sangat agresif di pasar internasional, terutama buat akuisisi atau investasi ke developer barat ataupun Jepang. Pertama, karena memang dua pemain ini memang gede, terus itu akan hasil investasi yang menguntungkan. Yang kedua, sikap dari pemerintah komunis Cina yang saat ini memang sedang tidak oke dengan video game. Jadi mereka melihat kalau video game itu adalah perusak nilai-nilai pemuda dan pemudi gitu, nilai moral dan nilai sosial. Jadi mereka melihat video game itu tidak berkontribusi positif pada keseluruhan masyarakat Cina. Jadi si Tencent itu mau nggak mau memang harus keluar ekspansi ke barat karena itu salah satu cara buat securein mereka punya modal gitu. Ini terlihat dari kebijakan Cina misalnya, lu bisa lihat sekarang anak-anak nggak boleh main video game di hari biasa, mereka harus regis, orang tua mereka harus regis. Mereka cuma bisa main di weekend atau hari libur, itu cuma 1 atau 2 jam per hari. Bayangkan kalau misalnya lu punya game yang pendapatannya itu datang dari kelompok umur kayak gini gitu, terus mereka cuma bisa main game 1 sampai 2 jam per minggu gitu. Apakah lu bisa berharap apakah lu akan dapat investasi yang gede dari sana, uang dari sana? Itu hampir makin nihil gitu chance-nya. Nah, yang ketiga yang paling menarik adalah ketidaksukaan pemerintah Cina pada video game itu juga membuat lisensi itu susah diterbitkan. Jadi ketika Tencent bikin game mobile, buat bikin ngasih, gue butuh pendapatan, mereka ada banyak list game buat dipublish di Cina, itu nggak bisa gitu. Karena badan yang terkait itu tidak memberikan izin sama sekali, dan pembekuan izin itu bisa terjadi sampai 1 tahun lamanya. Ya lu bayangin lu gaji karyawan misalnya 5.000 karyawan buat bikin game mobile misalnya. Lu punya perusahaan banyak, anak perusahaan, lu punya game, oke, lu siap monetisasi, lu siap keluarin, tapi pemerintah bilang no. Dan dia nggak ngasih tahu kira-kira kapan game ini bisa keluar. Bayangkan betapa paniknya kalau misalnya lu udah keluarin duit begitu banyaknya buat gaji karyawan tiap bulan, terus game lu nggak bisa keluar karena pemerintah nggak ngasih izin, dan lu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi chance yang paling besar memang harus keluar gitu. Nah, pertanyaan kedua adalah sebenarnya kalau misalnya si Tencent investasi ke perusahaan game barat ataupun Jepang,
kayak Platinum Games atau Activision Blizzard atau Ubisoft gitu, dealnya apa sih gitu. Untuk latar belakang deal kita nggak akan bisa sama ratain ke semuanya, kita nggak tahu gitu kayak apa. Cuman dari beberapa kasus yang jelas adalah Tencent cuma minta satu hal, kalau game lu masuk ke pasar mobile, please kita yang handle. Please kita yang masukin ke pasar Cina. Please kalau misalnya internasional bisa kita yang handle, kita yang handle. Kalau misalnya bisa kita yang kembangin, kita yang kembangin. Jadi misalnya kita investasi ke Platinum Games. Terus Platinum Games bilang, kita punya game baru nih, bisa jadi game mobile. Oh, prioritasnya adalah Tencent dulu. Nah, informasi itu datang dari Hideki Kamiya, bosnya Platinum Games, yang ngomong sendiri kalau ketika Tencent ngasih investasi ke mereka, ini adalah dealnya gitu. Jadi kalau misalnya Platinum mau bikin IP mobile, please Tencent yang handle, prioritasin mereka. Jadi sama kayak Activision Blizzard ataupun Ubisoft juga, at least dari kasusnya Ubisoft juga, kalau misalnya Ubisoft pengen gamenya mereka masuk mobile, tidak harus, tidak dipaksa, tapi kalau mau, please Tencent yang handle gitu. Jadi dari keseluruhan ini bisa disimpulkan kalau investasi Tencent itu nggak akan ngaruh ke kualitas game PC ataupun konsol yang udah mereka bikin. Tapi kalau ada project mobile, please kasih ke kita. Kira-kira itu di belakang layarnya. Jadi kira-kira itu bisa dibilang kalau itu adalah fakta yang terjadi di lapangan. Kita nggak tahu apakah Tencent akan berubah atau nggak di masa depan. Terus mereka tiba-tiba berpengaruh besar segala macam ke kualitas produk investasi perusahaan yang mereka lakuin atau enggak. Tapi untuk saat ini adalah faktanya. Tencent tidak mempengaruhi kualitas game konsol atau PC. Mereka cuma pengen mau kalau misalnya ada franchise yang masuk mobile, mereka yang handle, mereka yang handle monetisasi, pengembangan segala macam gitu. So, jadi kira-kira itu faktanya. Jadi, gue agak sedikit bingung setiap kali narasi Tencent beli developer barat ataupun Jepang, terus tiba-tiba semua pada panik dan keluarin komentar yang gue kasih lihat di awal, terutama di Facebook. Dan semua merasa kalau ketika dana ini keluar, developer gede ini akan tiba-tiba berubah jadi developer gacha atau fokusnya ke mobile semua dan segala macam. Yang perlu diingat juga adalah nama juga investasi, mereka butuh duitnya balik. Jadi nggak mungkin mereka tiba-tiba masuk ke Ubisoft, mereka ngacauin Ubisoft, terus uangnya nggak balik, terus gamenya Ubisoft nggak laku, atau uangnya Epic Games gamenya nggak laku gitu, terus mereka malah tekor gitu, karena maksain apa yang mereka mau. Terus yang kedua, biasanya pemegang saham untuk satu perusahaan gede itu banyak, dan Tencent tuh biasanya tidak selalu punya kemampuan buat pengaruhin keputusan pemegang saham yang lain. Misalnya kayak Ubisoft gitu, ketika mereka naikin saham mereka dari 5% ke 11% kemarin dengan beli sahamnya Suguel Brothers, itu mereka datang dengan bukan kepastian ya, tapi janji atau klausul kalau tidak boleh ada hak veto dari Tencent untuk Ubisoft. Jadi walaupun mereka sekarang pegang 11% alias nomor 3 paling gede di Ubisoft, atau nomor 2 seingat gue, mereka tidak punya hak veto. Jadi apapun yang diputusin sama Ubisoft untuk kebijakan mereka, itu Tencent tidak punya hak untuk ngobrol gitu. Jadi jelas kalau Tencent sebagai perusahaan video game Cina memang antara memang ambisius atau memang terdorong karena kebijakan dalam negeri mereka yang mau nggak mau harus bikin mereka ekspansi keluar secepat yang mereka bisa, apalagi dalam kondisi yang tidak kondusif gitu di dalam negeri gitu. Kira-kira demikian. Jadi yang gue harapkan dari video ini adalah ketika selalu dengar Tencent, at least sekarang ya, at least mereka masih oke gitu. Ketika lu dengar berita misalnya Tencent akuisisi siapa, tidak harus ada ketakutan berlebih. Lu tidak harus langsung keluarin narasi, oh ini akan berubah jadi game mobile gacha, oh mereka akan fokus ke mobile, game PC dan konsol akan jadi sampah dan segala macam. Tidak selalu seperti itu, karena kalau misalnya kita lihat fakta, bisa jadi mereka malah ngebantu gitu, seperti kasus Epic dan Unreal Engine yang berubah sistem subscription-nya gitu. Jadi kira-kira demikian. Oke guys, Pak Santoso, jaga play, see you on the next video, bye bye, dadah.